Dan hari ini saya akan sedikit membagikan gimana caranya supaya BJJ yang kita punya bisa awet dan panjang umur. Nah, ini yang banyak ditanyakan, kenapa ada beberapa teman-teman latihan yang BJJ-nya dalam tempo yang cukup singkat, beberapa bulan atau di bawah setahun, kadang-kadang BJJ-nya sudah rusak. Apakah persoalannya ada pada BJJ itu sendiri? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa? BJJ itu bahannya dari kain. Bahan kain itu tentunya akan berbeda-beda. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang beberapa bahan-bahan yang premium itu tentunya akan mempunyai kualitas yang lebih bagus daripada gi yang bukan di level-level premium atau di entry level misalkan. Tetapi dari pengalaman saya, BJJ yang saya punya sebagian besar bukan BJJ premium. Yang saya pakai bukan BJJ yang premium dengan harga yang sampai jutaan yang mahal-mahal itu. No, tetapi sebagian besar yang saya punya adalah BJJ dengan kualitas yang average, yang middle. Oke. Dan sampai hari ini sebagian besar dari yang saya pakai dari 10 tahun yang lalu itu masih bisa saya pakai. Oke. Ada yang sudah rusak memang karena sobek, ya tidak bisa dipungkiri karena itu kain, ada keausan, dipakai sering ya lama-lama pasti rusak. Apalagi Anda tahu sendiri pemakaian di BJJ ditarik, dibanting, buat diinjek-injek dan sebagainya, ya tentunya itu satu proses yang tidak bisa tidak pasti akan rusak. Tetapi selain dari masalah kain asalnya, sebagian besar yang saya temui itu adalah pada masalah perawatannya. Oke, nah apa saja tipsnya yang bisa saya bagikan? Check this out. Oke, dan yang paling menentukan sebetulnya selain dari bahan tadi adalah mengenai pemakaian. Berapa sering BJJ itu dipakai? Kalau Anda pakai latihannya cuma seminggu sekali, itu berarti kan setahun Anda cuma pakai itu paling banyak 52 kali dalam setahun ya. Itu saya yakin rata-rata semua BJJ pasti survive. Oke. Tetapi kalau Anda sudah mulai berlatih lebih serius, Anda mulai lebih, wah saya suka nih, saya mulai latihan 2 kelas, kadang-kadang saya mau latihan 3 kelas dan Anda hanya punya 1 gi, di situ akan timbul masalah. Kenapa? Ya otomatis berarti BJJ Anda akan dipakai basah kena keringat, pulang dicuci, besok pagi dijemur, besoknya lagi dipakai lagi dan seterusnya. Otomatis itu pasti akan mengalami lebih cepat aus. Ya, apalagi kalau Anda mungkin cucinya pakai mesin cuci misalkan, itu akan lebih cepat lagi memang. Ya. Nah, kemudian pemakaian kalau Anda pakainya seminggu 3 kali, berarti dalam 1 tahun kurang lebih ada 150 kali BJJ Anda itu dipakai. Nah, itu akan lebih cepat sekali untuk brodol istilahnya ya kan, atau kainnya cepat sekali rusak. Saran saya adalah Anda mempunyai beberapa BJJ. Nah, itu yang saya sarankan. Kenapa banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, apakah saya perlu BJJ yang premium? Kalau memang Anda punya budget untuk yang premium, silahkan Anda bisa beli BJJ yang premium. Tetapi kalau saya menyarankan lebih ke beberapa teman-teman di tempat latihan, lebih baik mempunyai BJJ di kualitas yang average dengan harga yang juga average, tapi Anda punya beberapa gi, itu akan jauh lebih baik buat perawatan BJJ Anda. Kayak contoh punya saya punya beberapa BJJ. Meskipun bukan yang premium, tetapi bisa bertahan lebih dari 8 tahun. Kenapa? Karena saya pakainya berotasi. Saya hari Senin saya pakai BJJ A, besok saya pakai BJJ yang B, kemudian besok lagi pakai yang A lagi, pakai yang B lagi, A B, otomatis dalam 1 tahun pemakaiannya juga bisa dibatasi jumlah pemakaiannya. Kalau Anda lebih sering lagi latihan, mungkin Anda bisa nabung sedikit, Anda punya BJJ yang berikutnya. Dan itu yang terjadi. Itu yang selalu saya sarankan. Kenapa? Karena dengan Anda rotasi, otomatis umurnya bisa diperpanjang daripada Anda hanya punya 1, Anda pakai cepet kering dipakai lagi, ya otomatis umurnya lebih pendek. Nah, kemudian yang berikutnya lagi selain jumlah pemakaian adalah mengenai perawatan dan pencucian. Saya kalau boleh mengatakan pemakaian itu memang menentukan.
Gi itu ada umurnya, ya kan? Seperti Anda kalau ngomong mobil ya itu ada umurnya. Pakaian gi itu juga tentu ada umurnya. Tetapi umur pemakaian itu bisa kita perpanjang dengan cara perawatan yang benar. Perawatannya bagaimana? Yang pertama, yang paling penting adalah saat mencuci terutama. Kalau Anda pas waktu latihan ditarik dan sebagainya, ya itu by nature, itulah gunanya Anda membeli gi. Tetapi setelah Anda pulang ke rumah, Anda cuci, Anda jemur dan sebagainya, ini menentukan. Kalau bisa Anda mencuci dengan cuci tangan kalau memungkinkan. Kalau nggak bisa, seperti saya, nggak mungkin saya punya waktu untuk mencuci tangan. Saya cuci dengan mesin cuci, it's okay. Sudah lebih dari, ya let's say 7 tahun, 8 tahun saya mencuci dengan menggunakan mesin cuci. Dan gi saya baik-baik saja. Syaratnya satu, jangan dicampurkan dengan pakaian yang lain kalau bisa. Apalagi gi yang berwarna putih, misalkan Anda campur dengan gi berwarna hitam, sedikit banyak yang namanya bahan katun pasti ada warna yang sedikit luntur. Ya, alangkah baiknya kalau bisa berwarna, campur dengan yang berwarna putih dengan warna putih, itu akan lebih baik. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan pemutih. Kenapa? Pemutih biar lebih putih. Tidak, pemutih itu merusak kain. Jadi jangan menggunakan pemutih kalau bisa. Jangan menggunakan juga pelembut. Pelembut itu memang membuat kain jadinya lebih soft, dipakai lebih enak. Tetapi jangan lupa, pelembut itu juga chemical yang sedikit banyak akan merusak kain. Oke? Ketiga ya, keempat ya tentunya Anda harus menggunakan deterjen ya kan. Harus menggunakan deterjen supaya tidak bau. Anda harus menggunakan deterjen supaya bersih dan wangi. Nah, setelah saya dicuci, yang lebih penting lagi adalah saat melakukan penjemuran. Terkadang karena gi ini berat, tebel, yang ada di pikiran adalah jemur di matahari biar cepat kering. Nah, terutama yang punya gi cuma satu. Anda mau cepat kering supaya apa? Supaya nanti malam saya mau latihan lagi nanti malam. Saya mau pakai lagi nanti malam. Itu bakal jadi masalah karena gi sebaiknya tidak dijemur di bawah sinar matahari langsung. Hanya di angin-angin atau di bawah tutup. Jadi atasnya, saya kalau jemur cuma di teras, tapi itu atasnya tertutup. Saya jemur di situ, saya angin-angin sampai kering. Ya kan, kadang ya semalam belum kering, cuci malam ini besok belum kering kadang-kadang ya kan. Jadi ya demikian karena memang tebal. Tetapi gi Anda akan jauh lebih awet. Oke, saya punya gi yang sudah saya pakai selama kurang lebih 6-7 tahun dan masih baik-baik saja. Oke. Ya warnanya pudar, kainnya lebih berintis-berintis, tapi ya masih bisa dipakai sehari-hari, it's okay. Ya, jadi pencucian, penjemuran itu sangat menentukan. Oke, kalau Anda jemur di bawah matahari langsung, saya jamin gi Anda bisa jadi kayak keropok. Jadi pada waktu sudah kering, bahannya bisa keras, ditekuk bisa bunyi krek 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 krek. Ya itu umurnya lebih pendek daripada gi yang dijemur di tempat yang tertutup atau di angin-angin saja. Oke guys, jadi perawatan gi itu menentukan umur dari gi yang Anda punya. Oke, semoga tips-tips tadi bisa membantu Anda yang mempertanyakan bagaimana cara perawatan, cara supaya biji gi Anda bisa awet, bisa umurnya bisa panjang dipakai untuk latihan. Semoga tips yang saya bagikan bisa membantu Anda supaya biji gi Anda bisa serve you more well, serve you more time ya kan. Dan semoga Anda tetap terus berlatih, keep on training, and see you on the mat. Terus.